Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku 1 Samuel pasal 17 ayat 32. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, "Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Puji Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita diingatkan tentang peristiwa yang pernah terjadi, dan itu menjadi sejarah dalam kehidupan agama bahwa pernah terjadi seorang raksasa melawan seorang anak muda yang masih belia. Itulah Daud yang kita baru baca, dan apa yang kita baca ini adalah sesuatu yang patut kita ingat dalam diri kita, bahwa Daud mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa di dalam mempertanggungjawabkan iman keyakinannya, seringkali ada banyak orang menjadi ragu, menjadi takut, menjadi tidak percaya. Inilah yang terjadi. Sebab itu Daud sangat paham akan hal ini. Walaupun dia masih belia, tapi dia harus berkata kepada rajanya, karena jelas rajalah yang bertanggung jawab untuk keamanan bagi bangsa, bagi rakyatnya, bagi penduduknya. Dan oleh sebab itu, ketika Daud minta izin kepada Raja Saul untuk pergi melawan orang Filistin, dalam hal ini Goliat, maka Daud katakan, biarlah jangan seorang pun menjadi tawar hati, karena hambamu akan pergi melawan orang Filistin ini. Seorang menjadi tawar hati karena dia, itu adalah sesuatu yang merugikan. Kenapa? Orang ini sedang melakukan apa yang dia yakini dia pasti selesaikan dengan baik. Tapi banyak orang seringkali tidak berbeda seperti Saul, mau menghambat, mau menghalangi. Tapi kita melihat Daud begitu yakin bahwa hari itu Allah di pihak dia. Hari itu kemenangan di tangan dia. Hari itu kesempatan dia menjadi orang besar. Hari itu dia mengukir sejarah bagi dunia, bahwa ada seorang yang belia telah menaklukkan seorang raksasa yang lebih besar darinya. Apa yang Daud ingatkan, biarlah ini menjadi perhatian kita, bahwa seringkali tidak semua persoalan itu harus disikapi dengan ketakutan dan tidak dihadapi. Karena ada saatnya Tuhan izinkan kita harus bersikap seperti Daud, bahwa sekalipun ini menurut akal tidak seimbang, tapi biarlah, karena kita sudah yakin, kita sudah percaya, jangan ada orang yang menjadi ragu, menjadi bimbang karena iman yang ada di dalam diri kita. Dan apa yang kita tahu dan kita jumpa dari kisah selanjutnya, ternyata Daud selesaikan semua. Apa yang ditakuti oleh bangsanya, apa yang membuat rajanya tidak bisa tidur, itu selesai hanya karena dia memiliki iman yang pasti bahwa dia pasti menang. Walaupun lawannya begitu besar,
walaupun lawannya tidak ada satu prajurit dari bangsanya yang berani berhadapan satu dengan satu, muka dengan muka, nggak ada. Rajanya pun walaupun dikatakan Saul itu tubuhnya lebih tinggi, lebih kekar dari banyak orang, tetapi ketika mendengar ocehan Goliat, Saul pun tidak berdaya dan tidak berani merespon apa-apa. Di sini kita menjumpai iman yang ada pada Daud ternyata menyelesaikan semua masalah yang besar itu. Dan apa yang dia sikapi itu karena dia begitu percaya bahwa Tuhan tidak meluaskan bangsanya, umatnya, orang yang percaya kepadanya dipermalukan. Oleh sebab itu Daud bangkit dan harus berkata, jangan ada seorang menjadi tawar hati, karena dia akan pergi mengalahkan, melawan, membunuh orang Filistin itu. Dan ini menjadi dasar dalam setiap kehidupan kita, bahwa hanya imanlah yang memberi kita kemenangan, hanya imanlah yang memberi kita kepastian, hanya imanlah yang menjanjikan hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih karunia-Mu kami boleh ada sebagaimana ada. Dan di hari yang baru ini Tuhan ingatkan kepada kami bahwa hanya dengan iman kepada Tuhan kami dapat menghadapi semua persoalan, semua masalah, semua tantangan, semua persoalan yang berat dan luar biasa. Itu semua selesai di dalam iman kepada Kristus. Sebab itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami supaya kami memiliki iman yang pasti. Karena hanya dengan iman kami dapat mengalahkan dunia ini. Hanya dengan iman kami akan membawa diri kami keluar sebagai pemenang. Karena itu kami bersyukur untuk janji firman-Mu. Dan kami berdoa hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.